Ya, STM. Mana? Sekarang yang ada siapa? Sama Pak. Siapa? Ada ajakan di sini. Ada ajakan. Nanti kamu juga ada. Ya, sama kan yang ada teman. Masuk. Ayo. Manut aja. Nah. Rowe iki. Harus kata baik. Waduh, sponsor. Iya, intel lho iki, nggawa ate lho iki lho. Woi, Pak. Woi, betul, Rey. Pak. Pak Jilbab. Woi, Pak Jilbab, woi. Woi. Ya, masuk polisi. Ya, kecekel. Sabar. Jangan dipukul. Sekarang jam berapa ini? Masuk sekitar jam 3 dan 4. Jam 4. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita melaksanakan kegiatan pengamanan aksi demo yang tadi siang diawali oleh dari mahasiswa Undip. Alhamdulillah kegiatan penyampaian aspirasi sudah terlaksana dengan damai dan tertib. Dan kita menghargai apresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa Undip untuk melaksanakan kegiatan orasi dan unjuk rasa hari ini di depan Mapolda. Namun setelah selesai kegiatan demonstrasi penyampaian orasi dari mahasiswa Undip selesai,
kurang lebih sore habis asar, kurang lebih jam 3, muncul kelompok anarko yang dari awal sudah hadir melihat, menyaksikan orasi dari mahasiswa Undip. Kita sudah monitoring dan ternyata makin sore mereka makin berkumpul dalam jumlah kelompok yang cukup besar. Mereka kurang lebih pukul 15.15 sore ini langsung melakukan kegiatan atau aksi anarkisnya dengan melakukan perusakan baik dalam bentuk pelemparan maupun menggunakan alat-alat benda keras lainnya seperti batu dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dari pihak kepolisian sudah mengimbau agar mereka tidak melanjutkan aksi anarkisnya. Namun mereka tidak peduli, dari kelompok anarko tersebut tidak peduli, langsung kita melakukan pendorongan dengan menembakkan gas air mata dan melakukan penangkapan terhadap kelompok anarko tersebut. Dan sore hari ini kita menangkap 95 kelompok anarko yang langsung akan dilakukan pendataan dan pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Demikian. Kebanyakan remaja dan Kalau kita lihat secara sekilas, kan ini pendataan belum dimulai ya. Mereka badannya, perawaannya masih pelajar. Masih, ya pelajar tuh badannya seperti apa kita tahu ya. Badannya lebih kurus lah. Demikianlah. Oke. Terima kasih. Dan terkait apa ada sebaran WA di grup-grup mereka itu seperti apa dan Kita monitoring, kita harus antisipasi, polisi harus siaga, dan kita mempersiapkan untuk pengamanannya. Jadi kita harap masyarakat, warga Semarang maupun wilayah di Jawa Tengah tidak mudah terprovokasi untuk ikut-ikutan aksi anarkis ini. Karena aksi anarkis ini sangat merugikan, baik perekonomian, kegiatan, atau sendi-sendi kehidupan bermasyarakat lainnya. Kita berharap masyarakat seluruhnya untuk memahami bahwa situasi saat ini tidak baik-baik saja, dan kita harap masyarakat turut mendukung menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Demikian. Pak Hafid, kemungkinan penindakan hukum bukan sekedar pembinaan ke mereka? Ya tentunya itu akan kita lihat dari hasil pendataan dan interogasi maupun penyelidikannya. Apabila memenuhi unsur atau tidak pidana, kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian. Ganti posisi. Terkait kebakaran di Jawa Tengah sendiri, Bentar, saya buka dulu. Review otak saya dulu. Iya. Ya. Rekan-rekan sekalian, untuk kejadian yang di wilayah Polres Pekalongan Kota, kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa diawali oleh doa bersama di Stadion Pekalongan Kota. Itu berlanjut dengan damai, tertib, dan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan konvoi menggunakan sepeda motor. Namun pada saat konvoi, masa aksi Unras tersebut menuju ke kantor DPRD Pekalongan Kota, dan masa aksi tersebut berubah menjadi anarkis dengan melakukan perusakan, pembakaran kantor pos jaga di gedung tersebut. Jadi yang terbakar saat ini adalah kantor pos jaga dan juga ATM yang ada di sebelahnya dirusak. Nah, dari pihak Polres berusaha untuk menghalau, untuk membubarkan masa aksi anarkis tersebut, dan sampai kini masih berlangsung. Demikian. Di Jawa Tengah ada beberapa kota yang terjadi Saat tindakan ini untuk Jawa Tengah baru termonitor di Pekalongan Kota, kemudian satu lagi di Polres Brebes. Di Brebes, masa anarkis merangsek menuju ke Polres, dan dari pihak Polres saat ini masih berupaya untuk mendorong masa anarko tersebut. Demikian. Dimas juga ada infonya nih. Saya masih monitoring, belum dapat informasi. Masih belum dapat informasi. Hiburan rakyat.
Balik, 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 balik. Balik. Nah. Iya. Tan. Geser deh. Belakangnya ngikutin. Coba sini, sampai sini. Oh. Geser, geser. Satu sama sini. Sama Davian. Muhammad Priagung. Al-Ghifari Delita Zone Perangin. Pio Gesha angkat tangan. Arsa Naufal. Pas dia turun. Salim, Salim. Sama Salim. Ayo. Kasihan dong. Salim, Salim. Salim sama mama. Tas Damar Aji. Rahma Rizky Setiawan. Rosyan Angga Saputra. Muhammad Misbahul Munir. Muhammad Misbahul Munir. Muhammad Rio Febrianto. Askar Farodis. On di rep dong. Aku di.
Muhammad Yasan Muha Effendi. Oh, gedene ya. Niki, bener Bu. Arta Indra Wicaksono. Nova Dimas Mufak Fikri. Andreas Andi Febriantoro. Nunggu di kantor. Kantor depan. Belum disuruh masuk. Nggak tahu. Katanya nunggu aja. Tunggu di belakang, suruh lewat belakang, nanti masuk. Lewat yang veteran, terus nanti suruh ke belakang. Lewat veteran. Udah dari tadi dia dari pagi. Iya memang dari pagi semuanya dari pagi. Purnomo Sini. Raka Ulil Amri. Wangan Rasya Dinata. Rizal Khairul Ihsan. Suaranya Bu, suaranya Bu. Mas, maaf ya Mas. Geser deh, biar nggak kelihatan ya. Biar tidak. Tuh. Polisi yang dilakukan Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Harap tetap tenang. Mendapat kabar anaknya di Muhammad Jordan Putra. Alhamdulillah saya tuh belum dapat kabar Mas. Inisiatif hati pingin kesini karena nyari anak-anak dan tidak ketemu, kesana sini tidak pulang. Terus saya ada pikiran sendiri datang ke sini, ada himbauan dari teman-teman, langsung aja ke sana. Kalau emang ini coba sana aja karena keadaannya lagi panas kayak gini. Itu saya ke sini tanya ada ndak data anak saya, belum ada informasi, belum kepastian. Terus sore ini yang disuruh sini baru saya ke sini. Tapi anaknya sebelumnya juga pernah ikut. Enggak ini baru yang pertama ini. Pamitnya ke ibu kemana Bu? Enggak pamit karena anaknya biasanya bal-balan, dia main ke rumah temennya itu. Tapi sehari nggak pulang terus ibu? Enggak sore dong, semalam tuh enggak pulang. Berarti tante sehari-harinya gimana Bu? Ya biasanya bal-balan, main di sebelah rumah gitu aja tante, udah itu aja. Khawatir nggak Bu? Ya khawatir toh Mas, wong anak enggak pernah keluar dari rumah, enggak pernah tidur di rumah orang, kok semalaman enggak pulang ya itu khawatir toh Mas orang tua. Sudah khawatir lagi, wis lemes awake. Nyari Nendi, tanya sama siapa kan ya bingung tuh Mas. Itu.
Terus yang ngasih tahu siapa? Tidak ada yang ngasih tahu. Saya ada feeling sendiri cari di sini karena keadaan lagi panas. Terus kabar-kabar sama tetangga cari aja sana aja, tanya. Tapi tanya sampai sini banyak nggak ada kepastian. Pastinya ini sore ini tadi alhamdulillah ada di sini. Tadi nanya cerita apa aja sama kita? Ya bilang minta maaf karena dia emang tidak rencana lihat kayak gini. Rencananya mau beli tas ngantar teman. Lintas di mana, Bu? Gimana saya tidak tahu gitu Di pokoknya. Bedogoro. Ya mungkin. Bilangnya gitu. Ada juga emang ada tasnya, ada emang beli ini loh yang trip apa tuh loh yang barang apa ini loh ini. Ya, second itu nggih. Beli tas ini ngantar temen ini. Jadi tidak ada niatan untuk ikut demo ya, Bu? Enggak ada, cuma kesalahan anak saya dia goncengan 3. Gitu loh. Enggak tahu enggak. Oh, anaknya kelas berapa, Bu? Sekolah di mana, Bu? Kelas 1 SMK. SMK ya. Rumahnya mana, Bu? Margojo Timur. Bima Aditya Putra, Pagi tadi. Rafael David, Pagi tadi jam setengah 9 atau jam 8 tadi karena nyari ingin tahu datanya anak ada enggak itu tadi. Sore ini tadi diizinkan masuk. Iya, Nita Purwo, Sri Mulyani. Usianya pindah. Kurang lebih 4. Sudah panas, terik, haus, lapar, hanya untuk kunjungannya. Sadar nggak kalian? Oleh karena itu, saya beri waktu 2 menit untuk adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, minta maaf sama orang tua, sebentar. Bisa? Setelah ini Ibu Bir 19 tahun berdiri. Balik kanan. Lihat adik-adik itu. Siang masih kecil diajak untuk kegiatan yang seperti itu. Merasakan jadi kamu lihat coba adik-adik itu. Coba lihat tuh masih kecil. Diajakin lempar-lempar pun. Dalam mereka tidak tahu apa-apa. Saya cuma numpang lewat, Bu. Saya lewat tiba-tiba ditangkap. Kalau yang menjawab itu 1, 2, atau mungkin 10, saya percaya. Tapi hampir semua menjawab sama. Berarti apa? Diajarkan cara menjawabnya. Bapak Ibu sekalian, anak saya juga masih SMP. Saya bilang kepada mereka, kalau saya jadi orang tuamu, saya ketemu kamu di sini, saya pasti akan nangis. Saya pasti akan sedih. Karena pekerjaan saya selalu meninggalkan anak saya. Karena tugas saya sering harus keluar kota. Anak saya tinggal dengan pembantu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian anak saya tiba-tiba harus saya jemput di kantor polisi.
Bapak Ibu sekalian, anak-anak kendala buat Bapak Ibu sehingga anak-anak dengan mudah terprovokasi. Bapak Ibu, saya berharap itu menjadi tanggung jawab kita semua, dan kami dari Polda Jawa Tengah, saya Dirbimas Polda Jateng akan ikut dan turun langsung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekitar 330 orang. Saya berharap orang pasar ya. Oh, nanti mau lucuan. Saya susun dulu dia. Iya, aman. Ning jero rebutan ya. Tanggungan rebutan bareng ning kene enak. Saya ngadep siapa? Ke tengah Pak. Ini aja, Pak. Ngadep si Metro. Ini ya? aja enggak apa-apa. Ini aja, sama-sama Pak. Tengok aja Pak. Ya. Pertanyaan Sur? Ini, Pak. Untuk kegiatan Jumlah sore ini, berapa yang diaman pulang ini? Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melakukan pendataan dan pemanggilan terhadap para orang tua pelaku anarkis atau yang kita sebut dengan anarko kemarin yang telah melakukan aksi rusuh massa di depan Mapolda Jawa Tengah. Kurang lebih ada 327 orang yang kita tangkap kemarin dan sudah kita lakukan pemeriksaan, pendataan, dan pendalaman terhadap aksi yang dilakukan oleh mereka. Rata-rata mereka ditangkap pada saat melakukan aksi rusuh massa serta perbuatan yang bersifat anarkis, yaitu seperti pelemparan, perusakan, kemudian melakukan gangguan ketertiban umum sehingga mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum di kantor Mapolda, fasilitas umum di jalan raya, merusakkan pot dan sebagainya, sehingga hal tersebut sangat mengganggu ketertiban umum dan merupakan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, hari ini 327 pelaku anarko tersebut dan sebagian besar adalah masih anak-anak atau pelajar. Ini kita panggil orang tuanya. Kita panggil, setelah itu kita lakukan pembinaan, kita berikan nasihat baik kepada anak maupun kepada orang tuanya, dan kita berikan waktu kesempatan mereka untuk berminta maaf kepada orang tuanya agar tidak mengulangi lagi aksi anarkis tersebut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa. Dan hari ini mereka semua kita panggil orang tuanya dan mereka setelah mendapat pembinaan dipersilakan untuk kembali pulang ke rumah dan berjanji tidak boleh mengulangi lagi perilaku anarkis atau perbuatan seperti orang anarko tersebut. Demikian. Pak, 7 orang itu perannya apa saja? 7 orang tersebut telah melakukan perbuatan atau pelanggaran pidana, perusakan, pelemparan, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan fasilitas maupun fasilitas daripada perkantoran. Demikian. Itu berarti yang di gubernuran ya, Pak? Semuanya rangkaian peristiwa itu. Berarti di beberapa tempat ya? Ya. Yang melakukan pembakaran apakah juga ditangkap? Itu masih kita lakukan pendalaman dan semua ini sudah ada buktinya. Baik dia melakukan aksi karena mereka melakukan kegiatan ini tertangkap tangan disertai dengan bukti yang ada. 7 orang itu ditahan atau 7 orang ini mereka tetap dilakukan proses verbal. Mereka hari ini bisa pulang. Mereka semua 327 itu wajib lapor. Setiap hari Senin dan Kamis wajib lapor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
Dan 7 orang yang naik proses sidiknya akan diproses verbal. Diproses sampai proses pengadilan. Demikian. Infonya ada difabel juga ya Pak yang ditangkap? Kalau yang saya monitor nihil. Tadi di sini pun kita lihat semuanya melihat 327 anak itu sehat semua. Yang tunarungu Pak? Oh, di PBA harus kita lakukan pendalaman. Pak, kalau 320 itu berarti statusnya apa Pak? Mereka sudah kita tetapkan 7 untuk naik proses sidik. Yang sisanya? 320 untuk sementara menjadi saksi. Wajib lapor selama berapa lama? Wajib lapor tadi sudah disampaikan, yaitu ada jangka waktunya yang sudah disampaikan oleh penyidik. Ya. Harus ke Krimum ya Pak ya? Kalau Ya, luar kota Krimum. gimana Pak? Yang berasal dari luar kota gimana? Nanti kan ada teknis. Bagaimana kalau yang bersangkutan di dalam atau di luar kota? Ya. Selain mereka ada yang masih diproses Pak? Selain yang 327 orang ini Pak? Ya, oke. Itu nanti peristiwa selanjutnya akan saya informasikan. Ini dulu yang utama. Pak, penangkapannya Yang apa sesuai dalam prosedur Pak? Karena katanya kan banyak yang nonton atau cuma lagi lewat terus tiba-tiba diambil gitu. Ya, namanya orang yang ditangkap pelaku anarkis, alasannya pasti banyak. Alasannya saya hanya lewat, saya hanya nonton, saya hanya namanya sudah melakukan anarkis, tidak mungkin dia hanya lewat dan sebagainya, pasti melakukan, karena yang melakukan penangkapan adalah anggota yang di lapangan. Mereka ini semua adalah tertangkap tangan, tertangkap pada saat melakukan pelemparan, pada saat melakukan perusakan, pada saat melakukan kegiatan tidak pidana, sehingga ada bukti, ada saksi, dan lengkap. Dan oleh karena itu penyidik melakukan pendalaman lebih jauh, mana yang betul-betul pelaku ini merupakan provokator, dan ini betul-betul sebagai penggerak. Berarti Demikian. 200 ini semuanya ini ya Pak ya, punya perbuatan. Ya, karena mereka pasti tertangkap tangan di lokasi. Tidak mungkin orang ditangkap tidak di lokasi, karena ditangkap pasti di lokasi. Ya. Pak, untuk yang paling muda berapa Pak? Tadi ada umur yang tertangkap ya, yang paling muda umur 13 tahun, yang paling muda. Umur 13 tahun, yang umur 13 tahun itu masih SD ya, SD kelas 6 atau kelas 1 SMP. Jadi masih kecil sekali itu. Ini semuanya warga kota Semarang atau ada Campuran. Ada warga kota Semarang, ada luar kota Semarang. luar kota itu maksudnya di mana? Bisa di Pati, Grobogan, Kendal dan sebagainya. Apakah ada aktor penggeraknya Pak? Ya, ini tentunya masih dilakukan pendalaman oleh penyidik ya. Siapa penggerak, siapa provokator, siapa di belakang ini semua. Ini masih dalam pendalaman dari penyidikan. Pak, untuk penyerangan yang subuh itu Pak? Pak, kalau yang di luar kota selain di Semarang? Nanti setelah ini. Oke. Ya, besar. Rekan-rekan sekalian, tadi pagi, dini hari, Minggu tanggal 31, kurang lebih pukul 3:30, telah terjadi aksi anarkis atau pelaku anarko ini melakukan penyerangan terhadap Mapolda Jawa Tengah. Mereka melakukan pelemparan dan memprovokasi kepada petugas yang ada di sekitar yang sedang melakukan penjagaan, sehingga petugas melakukan upaya tindakan tegas terhadap para pelaku unjuk rasa atau anarko tersebut. Kita melakukan pengusiran dan penangkapan pelaku. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku penyerangan Mako dan perusakan di depan Mapolda, ada 39 pelaku kita tangkap semalam dini hari. Dan saat ini sedang dalam proses pendalaman, pendataan dan pemeriksaan. Demikian. Apakah ada yang dari luar Semarang Pak? Ya, sebagian besar ada di Semarang dan ada yang dari luar Semarang. Yang nyerang berapa orang Pak? Ada sekitar 50 sampai 100. Jadi sudah tertangkap 39 orang. Yang mereka lakukan itu apa Pak? Mereka menyerang menggunakan kendaraan bermotor, melakukan pelemparan, membuka pagar, masuk pagar, setelah masuk pagar melempar pos jaga sehingga mengakibatkan kerusakan dari pos jaga. Kemudian petugas melakukan upaya pengusiran terhadap para pelaku anarko yang memasuki Mapolda Jateng, dan kita melakukan penangkapan terhadap mereka
Di dalam rangkaian penangkapan tersebut, kegiatan penangkapan, kita berhasil menangkap 39 pelaku penyerangan, perusakan Mapolda. Rata-rata mereka apakah masih pelajar juga, Pak? Sebagian masih anak-anak kecil. Kalau ada yang pelajar dan campuran, ada yang dewasa juga. Melemparnya pakai batu apa pakai apa? Semua benda keras yang ada di sekitar, ada batu dan sebagainya. Karena mereka memang sudah mempersiapkan untuk alat pelempar. Pak, ketika ada pelemparan lagi dan pas adalah kewenangan penyidikan terhadap para pelaku anarko ini. Apabila memang sudah tercukup bukti dan bisa dilakukan penahanan, kita akan melakukan penahanan. Namun ini semua adalah kebijakan dari penyidik terhadap proses para pelaku kerusuhan ini. Demikian. Upaya pembubaran yang tadi. Panas